様方登場だよい。Selamat pagi Mina, bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja dan selalu dilimpahkan rezekinya. Sebelum kita mulai, ada baiknya kamu semua subscribe dan like ya, supaya Mina selalu semangat menghadirkan cerita-cerita yang merasuk jiwa. One Piece chapter 1053, chapter berjudul Para Kaisar Baru. Tentunya judul kali ini merujuk kepada perombakan status sistem Yonko, di mana telah kita ketahui Yonko lama yaitu Kaido dan Big Mom telah dikalahkan. Ada dua orang yang akan menggantikan peran dari para kaisar laut ini, tentunya untuk menjaga keseimbangan dunia. Di dalam chapter kali ini kita mendapatkan color speed yang menarik, di mana akan didedikasikan untuk game One Piece Odyssey. Yahoo Mina, lanjut kita masuk ke pembahasan chapter 1053. Tanpa ghosting lagi, siapkan kopimu, mari kita arung. Awal chapter diperlihatkan situasi di kastil Pangea, di mana para Gorosei ini terlihat panik setelah mengetahui dua Yonko berhasil ditaklukkan, dan beritanya dengan cepat menyebar luas ke seluruh dunia. Terlihat Gorosei botak kumis lebat marah besar. Dia berkata, foto-foto apaan ini? Tapi kan sudah bilang untuk tidak mempublikasikan foto seperti ini. Selain itu, kenapa ada nama D juga? Sudah dibilang jangan mencantumkan nama D dalam poster buronan. Marin menjawab, maaf komandan, kami juga baru mengetahui soal ini. Foto tersebut kami dapat dari Guernica, agen CP0. Gorosei pun makin murka. Cetak ulang poster buronan dan beritanya. Jangan sampai hal seperti ini diketahui oleh dunia luar. Marin menyautnya, tapi tempat percetakannya tidak bisa dihubungi komandan. Ternyata poster buronan Luffy memajang dengan foto Gear 5 yang menyelamatkan di dalam namanya. Ini yang sangat ditakutkan oleh pemerintah dunia bila para masyarakat luas mengetahui hal ini. Dan berita tentang kekalahan Kaido dan Big Mom sudah menyebar luas ke penjuru dunia. Di sisi lain, usaha percetakan yang dikendalikan oleh Morgan sudah menyebarkan berita ini kemana-mana. Morgan berkata, lihatlah wujud mitologi yang sangat mengagumkan ini. Sebarkanlah ke penjuru dunia. Aku tidak akan berita ini dimanipulasi lagi. Seperti kepentingan politik yang ditutupi dengan gosip para artis-artis, hingga kepentingan mereka beritanya tertutupi. Fakta adalah hal yang paling menarik. Panel selanjutnya memperlihatkan para penduduk di berbagai negara di dunia telah mendapatkan surat kabar ini. Yonko Kaido dan Yonko Big Mom keduanya telah tumbang. Tak butuh waktu lama bagi mereka sebesar ini untuk tersebar di seluruh dunia. Terhadap ketiga kapten bajak laut yang telah mengalahkan dua kaisar penguasa laut selama puluhan tahun terakhir tersebut, yaitu Monkey D. Luffy, Eustadt Kapten Kid, dan Trafalgar Law. Pemerintah telah memberikan harga buronan sebesar 3 miliar berry untuk masing-masing dari mereka. Ini merupakan jumlah yang luar biasa. Kemudian panel berpindah ke Udon Wano Kuni. Anak buah Kid melihat berita tersebut dan melihat bahwa kapal kapten mereka dihargai dengan nilai yang fantastis, yaitu 3 miliar berry. Namun Kid tiba-tiba tidak ada di situ. Apo pun berkata, hai, kemana perginya Kid? Sepertinya ekspresinya juga berubah setelah melihat berita ini. Killer menjawab, dia pasti pergi ke ibu kota bunga. Aku tahu betul dia mau apa. Wah, hahaha. Kita juga harus ke sana. Katanya hari ini akan diadakan sebuah pesta besar. Oke Mina, hari ini terlihat banyak jamuan maemhah yang sangat besar di kastil ibu kota. Terlihat banyak jamuan makanan lezat yang tertata rapi di atas meja. Ini menandakan pesta akan segera dimulai. Kemudian para koki di sini menerangkan menu apa saja yang dihidangkan. Semua terlihat begitu lezat. Demikianlah hari ini saya telah mengeluarkan kemampuan terbaik saya. Inilah hidangan lengkap termewah dari Shogun Wano Kuni untuk para tamu terhormat di negara ini. Selamat menikmati.
Terlihat di sana ada Jinbei yang sedang minum sake dan mereka bahagia. Jinbei berkata, "Hehehe, sepertinya yang lain sudah tidak sabar menunggu jamuan ini. Semua terlihat enak. Terima kasih atas upaya dan perhatianmu. BTW, di luar nampaknya ramai sekali. Ada apa ya?" Sementara itu, di luar kastil terlihat wajah bahagia dari para penduduk Wano Kuni. Mereka merayakan atas kemenangan para samurai dan aliansi amat sangat meriah. Di sana terlihat ada Luffy, Yamato, dan Chopper memainkan permainan menembak. Dan warga di sana ada yang berteriak, "Hari ini semuanya gratis, tis!" Permainan menembak, menangkap ikan, pisang coklat, dan lain-lain. Semua nampak begitu riang bergembira dalam perayaan ini. Yamato berkata, "Ini pertama kalinya aku ikut festival. Ini sangat menyenangkan." Terlihat juga Brook yang menghibur para warga dengan alunan musik dangdut koplonya. Luffy berkata, "Brook, mainkan." Brook berkata, "Hai kalian semua, alihkan pandangan kalian semua ke sini. Ayo kita berdangdut ria. Lagu kesukaan dari semua kalangan." Hiyori berkata, "Yap, dangdut koplo." Lalu panel berpindah ke lantai bawah tanah bagian dalam kastil. Terlihat Tenguyama, Hitetsu, dan Nico Robin yang sedang serius membicarakan sesuatu yang sangat penting. Hitetsu berkata, "Nico Robin, apakah kau tertarik dengan boneka itu?" Robin menjawab, "Tuan Hitetsu, kenapa kau bisa tahu namaku?" Hitetsu meneruskan, "Itu adalah boneka koleksi milikku. Boneka itu cantik, bukan?" Robin menjawab, "Tidak terlalu." "Kenapa benda koleksimu ada di tempat seperti ini?" jawab Hitetsu. "Ruangan ini adalah kamar koleksi rahasia milikku, sekaligus tempatku dikurung selama beberapa tahun." Sontak Robin pun kaget. "Dikurung? Siapa kau sebenarnya? Kukira kau hanyalah seorang penempa pedang saja." Hitetsu bercerita, "Aku memang berbakat dalam menempa pedang, namun itu hanya sebatas hobiku saja. Aku sudah lelah dengan dunia politik di luar sana yang suka sikut sana sikut sini. Tak peduli itu kawan ataupun lawan." Dan perlahan Hitetsu membuka topengnya yang mana membuat Robin terkejut. "Namaku adalah Kozuki Sukiyaki, ayah dari Kozuki Oden." Robin bertanya, "Hah, apakah mau mengetahui tentang dirimu?" Hitetsu menjawab, "Dia tidak tahu. Aku juga tidak berniat memberitahunya. Tapi kurasa para pengikutnya telah menyadari identitasku. Aku adalah orang yang telah membiarkan Orochi merebut negeri Wano. Mana mungkin aku mengatakan pada orang-orang bahwa aku masih hidup. Setelah aku berusaha mati-matian untuk keluar dari kamar ini, ternyata Oden telah tewas dan negeri Wano telah berubah. Aku sempat berpikir untuk mengakhiri hidupku di sana saat itu juga." Tapi perkataan Hitetsu dipotong oleh Robin. Robin menyela, "Tuan Hitetsu, senjata kuno yang bernama Pluton. Benda itu seharusnya ada di negara ini, bukan?" Sontak Hitetsu pun kaget hingga topeng yang dibawanya terjatuh. Mak kelotak. Robin masih meneruskan, "Itulah yang tertulis di poneglyph yang berada di kerajaan Arabasta." Hitetsu pun menjawab, "Iya, itu benar." Kemudian panel berpindah ke penjara udon bekas tahanan. Terlihat kondisi dan situasi di sana sangat mengerikan dan menegangkan. Semua tahanan dan penjaga yang berada di sana diserang oleh Admiral Ryokogyu. Emang keren sih dia solo datang ke Wano. Tapi cemen banget juga karena dia beraninya sama orang yang terluka. Wah, gagak. Terlihat seperti akar-akar pohon yang menancap pada tubuh mereka dan entah mengapa tubuh mereka tiba-tiba menjadi kurus kering. Tidak hanya itu, di sana juga ada King dan Queen. Mereka berdua juga terkena efek serangan akar yang mematikan Admiral Ryokogyu ini. Ryokogyu berkata, "Sudah kubilang, hentikan. Aku bisa kehilangan muka kalau sampai kalah dari orang seperti kalian. Saat ini Angkatan Laut tidak memiliki kekuatan tepat untuk membereskan masalah. Jadi kalian turuti saja kata-kataku." Terlihat Ryokogyu terus menendang Queen yang sudah terkapar parah dan salah satu akarnya menembus jerigen minuman sake. Ryokogyu berkata, "Sake ini tidak terlalu enak. Seharusnya kalian simpan lebih lama lagi." Dan Ryokogyu sendiri menghubungi salah satu marin di markas besar Angkatan Laut. Dia meminta kiriman satu kapal perang ke Wano, namun jangan sampai ketahuan oleh Akainu. Terlihat juga Ryokogyu memegang poster buronan dari Luffy
Luffy. Dia berkata, aku sangat menyukai prinsip absolut yang dianutnya, makanya aku ingin, ia berkata, kerja bagus, dan aku ingin dipuji olehnya karena berhasil menghabisi bocah ini. Rararararararara. Kita beralih lagi ke ibu kota bunga. Di sana pesta syukuran masih terus berlangsung dengan meriah dan beberapa kembang api untuk hiburan. Terlihat Luffy memberikan pidatonya kepada semua masyarakat di sana. Luffy berkata, baiklah semuanya, para ninja, bajak laut, Ming, samurai, para pengikut raja, Zakuza, dan seluruh masyarakat sipil Wano, kalian semua telah bertarung dengan luar biasa. Terus mereka bersulang dengan sangat riang gembira. Kemudian Momonosuke mengingat masa lalu saat Luffy digotong oleh Yamato sesaat mereka mengalahkan Kaido. Luffy berkata, Momo, jangan ceritakan soal diriku pada masyarakat Wano ya. Momo menjawab, kenapa? Luffy meneruskan, soalnya nanti aku malah dianggap sebagai pahlawan mereka. Di sela-sela Luffy dan orang-orang merayakan pesta syukuran ini, tiba-tiba Kid datang dan berteriak dengan brutalnya. Dia berniat bertarung dengan Luffy. Tapi jerami, kalau aku bisa menghabisimu di sini, Luffy memotong teriak Kid. Si jabrik, sini kau, ikutlah bersama kami di pesta syukuran ini. Luffy langsung merangkul Kid dan mengajaknya untuk berpesta bersama. Kembang api pun menghiasi langit ibu kota bunga. Semua orang pun berpesta dengan penuh kebahagiaan. Terlihat antusias mereka merayakan kemenangan ini. Kakek Hyo berkata, bajak laut memang orang-orang yang luar biasa. Baru kali ini aku melihatnya. Dan panel terakhir memperlihatkan Kapten Kid memberikan informasi tentang surat kabar yang baru saja rilis. Kid berkata, topi jerami, lihat ini. Aku kemari untuk menghabisimu tahu. Aku tidak tahu apa yang terjadi di luar sana. Tapi lihat ini. Inilah kaisar yang baru, Yonko yang baru, dan kau termasuk di dalamnya, topi jerami. Para kaisar baru itu adalah Akagami no Shanks, Marshal the Teach, Lord Buggy, dan Monkey the Luffy. Dan di akhir chapter terlihat Admiral Ryo Kugyu. Dia berkata, pesta dengan iringan musik sepertinya menyenangkan. Asal kau tahu, angkatan laut sedang tidak ingin berpesta. Dunia luas sedang kacau balau tahu. Oke, sampai di sini dulu ya Mina storytellingnya. Apabila ada sedikit noise atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terus dukung channel Mina Ona ini supaya bisa berkembang dan menyuguhkan kopi-kopi hangat untuk kalian semua. Terus subscribe dan nyalakan loncengnya. Salam Mina.